semuanya, perkenalkan nama saya Yosefa Kristiani Nailalaa dari kelas 10E. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kita semua berkaitan dengan menentukan karakteristik fungsi kuadrat. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua berkaitan dengan mengapa A tidak sama dengan 0, kemudian pengaruh koefisien A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat, dan yang terakhir adalah pengaruh diskriminan pada grafik fungsi kuadrat. Oke teman-teman, yang pertama adalah mengapa A tidak sama dengan 0. Teman-teman sekalian, nilai A tidak sama dengan 0 karena apabila A tidak sama dengan 0, maka namanya bukan lagi persamaan kuadrat, melainkan persamaan satu variabel. Teman-teman bisa lihat di sini, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam contoh. Teman-teman, contohnya adalah fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tambah 3. Teman-teman sekalian, koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat tersebut adalah a-nya adalah 3, b 2, dan c-nya adalah 3. Teman-teman sekalian, fx sama dengan 2x tambah 3 bukan merupakan persamaan kuadrat karena tidak ada bilangan yang berpangkat 2. Nah, fx sama dengan 2x tambah 3 merupakan persamaan linear dua variabel. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan pengaruh nilai koefisien A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah pengaruh koefisien A pada grafik fungsi kuadrat. Teman-teman sekalian, jika A lebih dari 0 atau jika A bernilai positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Teman-teman sekalian bisa melihatnya pada gambar yang sudah saya gambar di kertas. Yang berikutnya, jika A kurang dari 0 atau jika A bernilai negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Teman-teman bisa melihatnya di gambar yang sudah saya gambar. Selanjutnya adalah pengaruh koefisien B pada grafik fungsi kuadrat. Teman-teman sekalian, koefisien B memengaruhi titik puncak grafik. Karena dalam membuat grafik menggunakan rumus XP sama dengan min B per 2A. Teman-teman sekalian, jika nilai B dan A bertanda sama atau mereka memiliki tanda negatif yang sama atau memiliki tanda positif yang sama, maka titik puncaknya atau XP-nya berada di sebelah kiri sumbu Y atau XP-nya kurang dari 0. Teman-teman bisa melihatnya di gambar yang sudah saya gambar. Selanjutnya, jika nilai B dan A berbeda atau mereka memiliki tanda yang berbeda, satunya positif atau satunya negatif, maka titik puncaknya atau XP-nya berada di sebelah kanan sumbu Y atau XP-nya lebih dari 0. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar yang sudah saya gambar. Berikutnya adalah jika B sama dengan 0, maka titik puncaknya atau XP-nya berada tepat di sumbu Y atau XP-nya sama dengan 0. Selanjutnya, pengaruh koefisien C pada grafik fungsi kuadrat. Teman-teman sekalian, koefisien C berpengaruh pada titik potong dengan sumbu Y. Nah, jika nilai C positif atau C lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu Y di atas sumbu X. Teman-teman bisa melihatnya di gambar yang sudah saya gambar. Yang berikutnya, jika nilai C negatif atau C kurang dari 0, maka grafik akan memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar yang sudah saya gambar.
Selanjutnya adalah jika C sama dengan 0, maka grafiknya akan memotong tepat di titik 0. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar yang sudah saya gambar. Teman-teman, yang berikutnya adalah pengaruh diskriminan pada grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah jika D lebih dari 0. Jika D lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar yang sudah saya gambar. Selanjutnya, jika D sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0, maka grafik hanya menyentuh atau menyinggung sumbu X. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar yang sudah saya gambar. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah jika D kurang dari 0. Teman-teman, jika D kurang dari 0, maka grafiknya tidak akan memotong ataupun menyinggung sumbu X. Grafiknya akan menggantung di atas sumbu X. Teman-teman bisa melihatnya di gambar yang sudah saya gambar. Sekian dari saya, terima kasih.